Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Natasari dengan NIM 2488020023. Di sini saya akan menguji sebuah data menggunakan uji korelasi. Yang pertama itu kita harus siapkan aplikasi Excel terlebih dahulu. Yang kedua, kita siapkan aplikasi SPSS. Pertama itu pengertian uji korelasi. Nah, di sini ada tujuannya. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan antar variabel X dan Y yang dapat bersifat positif dan negatif. Nah, di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Di sini ada derajat hubungannya. Yang pertama itu nilai person korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Nah, yang kedua, nilai person korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 korelasinya lemah. Dan yang ketiga, nilai person korelasi 0,41 sampai dengan 0,60 itu korelasinya sedang. Keempat, nilai person korelasi 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat. Dan yang terakhir, nilai person korelasinya 0,81 sampai dengan 1,00 itu korelasi sempurna. Nah, di sini jika nilai signifikansinya tepat di angka 0,05 itu bagaimana? Nah, yang pertama itu membandingkan person korelasinya dengan R tabel. Person korelasi lebih dari R tabel, maka itu berhubungan. Dan jika person korelasinya kurang dari R tabel, itu tidak berhubungan. Dan di sini untuk catatan, itu yang pertama, hubungan yang negatif. Semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Dan semakin rendah variabel Y, maka semakin tinggi variabel X. Contoh, semakin tinggi jumlah makanan sehat yang dikonsumsi, maka semakin rendah resiko terkena penyakit. Atau semakin sedikit jumlah makanan sehat yang dikonsumsi, maka akan semakin tinggi resiko terkena penyakit. Nah, dan yang kedua itu ada hubungan yang positif. Jadi yang pertama itu semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi juga variabel Y. Dan yang kedua, semakin tinggi variabel Y, maka semakin tinggi juga variabel X. Dan ini contohnya, semakin tinggi motivasi karyawan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan dalam bekerja. Atau, semakin rendah motivasi karyawan, maka semakin rendah juga kinerja karyawan dalam bekerja. Kita masuk ke aplikasi Excel-nya, dan kita copy terlebih dahulu datanya. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS-nya. Data yang tadi kita copy, kita paste ke data view-nya. Setelah kayak gini, kita masuk ke variabel view-nya. Kita ubah variabel ini menjadi variabel X. Dan yang kedua, kita ubah menjadi variabel Y. Dan untuk desimal, kita ubah menjadi 0. Dan untuk label, kita berikan nama motivasi belajar. Dan untuk Y-nya, kita berikan nama prestasi siswa. Lalu kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk bagian analyze, kita klik dan kita cari korelat dan ke bivariate. Nah, dan ini kita Ctrl A, kita masukin ke variabel. Nah, dan untuk person ini kita checklist dan langsung aja kita klik OK. Nah, setelah itu ini bakal muncul tabel hasil korelasi antara variabel X dan variabel Y. Dan dari sini
kita bisa tahu bentuk hubungan, apakah hubungan itu berbentuk hubungan positif atau negatif. Setelah itu kita balik lagi ke catatan tadi kita. Nah, di sini jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,5 maka tidak berkorelasi. Nah, kita balik lagi ke aplikasi SPSS-nya tadi yang ke tabel, yang hasil tabelnya. Dan di sini nilai signifikannya 0,00. Berarti dari sini kita tahu bahwa nilai signifikan ini tuh berkorelasi atau memiliki hubungan karena ini tuh kurang dari 0,05. Untuk nilai person korelasinya kita tahu bahwa di sini itu 0,930, dan kita balik lagi ke catatan awal tadi kita. Nah, di sini 0,930 itu berada di sini di 0,81 sampai dengan 100. Nah, jadi menunjukkan bahwa 0,930 itu memiliki korelasi sempurna. Jadi kesimpulannya adalah variabel X terhadap variabel Y memiliki korelasi dengan derajat hubungan, yaitu korelasinya sempurna, dan bentuk hubungannya ialah positif. A few moments later. Di sini saya akan menguji sebuah data menggunakan uji regresi linear sederhana. Di sini saya sudah membuka catatannya. Jadi uji regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang berupaya memodelkan hubungan antara dua pool acak atau nilai data, di mana satu pool acak memengaruhi pool acak yang lainnya. Tujuan dari uji regresi linear sederhana ini adalah untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, atau untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel penyebab dengan variabel akibat. Untuk syaratnya, yang pertama valid dan variabel, yang kedua normal dan linear. Untuk dasar pengambilan keputusannya, yaitu dapat mengacu pada dua hal, yakni membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan data yang sama. Kita pergi ke variabel view, dan untuk nama variabelnya yang pertama kita ubah menjadi variabel X, dan yang kedua kita ubah menjadi variabel Y. Nah, dan untuk desimalnya kita ubah menjadi 0, yang kedua juga sama. Nah, untuk label kita isi dengan privasi belajar. Dan untuk variabel Y kita menggunakan prestasi siswa. Lanjut kita ke data view. Nah, kita pergi ke analyze, kita ke regresi, terus kita ke linear. Untuk variabel X kita masukkan ke independen, dan untuk variabel Y kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik OK. Nah, kita pergi ke catatan yang tadi lagi. Nah, di sini jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, kesimpulannya adalah dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung ialah 115.686 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000. Kurang dari
0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel X atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita lihat di model sumarinya. Di sini R-nya adalah 0,930, sedangkan R-square-nya itu 0,865. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu sebesar 86,5%. Kesimpulan dari tabel model sumari ini, itu dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R-square sebesar 0,865 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 86,5%.